Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdul Hakim dengan NIM 2410123110025, mahasiswa jurusan bimbingan dan konseling dari Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Video edukatif ini saya buat khusus untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada tim dosen pengampu kami yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dr. Rianti Rahmayani Jemain, SPC MPD, dan Ibu Asih Nur Jahidah, SPDI MPD. Saat ini, sekolah inklusif bukan lagi sekedar pilihan, namun sudah menjadi tanggung jawab kita bersama dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, di video kali ini saya akan membahas topik menarik mengenai teknik-teknik konseling yang dapat digunakan pada anak berkebutuhan khusus. Fokus kita adalah melihat bagaimana cara mencocokkan masalah yang dihadapi ABK dengan teknik konseling yang relevan digunakan dalam dunia pendidikan atau di sekolah. Mari kita simak dan kita bahas bersama-sama. Baik teman-teman, sebelum kita membahas teknik konseling yang tepat pada anak berkebutuhan khusus, mari kita pahami dulu apa itu anak berkebutuhan khusus atau ABK. Menurut Dapa dan Mangetas pada tahun 2021, ABK adalah anak yang mengalami keterbatasan atau kelainan baik secara fisik, mental, sosial, maupun emosional jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya, sehingga mereka butuh pelayanan pendidikan yang khusus. Nah, salah satu hal penting yang perlu kita garis bawahi adalah teknik konseling untuk ABK itu tidak pernah kaku atau bersifat fix. Hal ini diperkuat oleh penelitian dari Juwariyah dan kawan-kawan pada tahun 2025 yang menjelaskan bahwa mendampingi anak di sekolah inklusi bukan tingkat kesulitan tersendiri, karena setiap anak punya latar belakang, kemampuan, dan sifat yang berbeda-beda. Jadi kunci suksesnya konseling adalah bagaimana kita bisa tahu masalah anak lalu memilih teknik yang paling cocok. Mari kita lihat beberapa contoh masalah ABK dan teknik yang pas untuk diterapkan di sekolah. Pertama, anak dengan autisme. Menurut Nadirah dan Sofia pada tahun 2025, anak autisme biasanya kesulitan dalam berkomunikasi serta berinteraksi sosial. Teknik yang cocok adalah pendekatan individual lewat cerita sosial atau social stories dengan gambar nyata serta teknik modifikasi perilaku, seperti memberikan hadiah stiker atau koin bintang setiap kali anak menunjukkan perilaku yang baik di kelas. Kedua, siswa dengan kesulitan belajar spesifik, contohnya seperti disleksia, susah membaca, disgrafia, sulitnya menulis, dan diskalkulia, sulitnya berhitung. Menurut kajian dari Rahma dan Rosita pada tahun 2024, masalah ini sering membuat anak kurang termotivasi, emosinya labil, dan kurang percaya diri. Solusinya, kita bisa pakai teknik konseling kelompok dengan teknik konseling kognitif. Konseling realitas untuk mengembangkan atau mengembalikan semangat belajar dan rasa percaya diri mereka. Yang ketiga itu ada hambatan indera seperti anak tunanetra, tunarunggu. Menurut penelitian dari Ubaidillah dan kawan-kawan pada tahun 2024, anak usia dini dengan hambatan indera sangat cocok dibantu dengan teknik bercerita atau storytelling. Lewat cerita yang menarik dan adaptif, teknik ini terbukti bisa memulihkan emosi, menumbuhkan rasa empati, dan menaikkan rasa percaya diri anak secara drastis. Dan yang keempat itu ada pemanfaatan teknologi dalam konseling. Menurut Aminah dan kawan-kawan pada tahun 2024, di zaman sekarang konselor bisa memakai aplikasi atau perangkat lunak interaktif khusus yang ramah anak sebagai strategi konseling elektronik untuk meningkatkan interaksi dan minat belajar anak sesuai dengan kemampuan mereka. Lalu yang kelima adalah mencegah ejekan atau keuntungan dari siswa reguler. Menurut hasil eksperimen kuantitatif dari Hasanah dan kawan-kawan pada tahun 2025, layanan bimbingan kelompok dengan teknik sinema edukasi atau menonton film edukatif bersama sangat efektif untuk meningkatkan rasa empati, kepedulian, dan kesadaran sosial siswa reguler terhadap teman-teman ABK di sekolah. Agar semua teknik ini bisa berhasil, mereka pada tahun 2022 mengingatkan kita untuk selalu membangun konseling kolaboratif. Artinya, guru BK harus bekerja sama dengan guru kelas, guru pendamping khusus atau GPK
dan orang tua di rumah agar pendampingan anak berjalan selaras. Jika masalah anak sudah terlalu kompleks, guru BK juga bisa merujuk anak ke tenaga ahli seperti psikolog atau terapi profesional. Sebagai contoh penerapan nyatanya di sekolah inklusif, mari kita bayangkan kisah seorang siswa yang bernama Iwan yang mengalami gangguan autis dalam kesehariannya. Iwan seringkali kesulitan merespon ucapan guru dan gampang merasa stres atau tantrum kalau suasana kelas terlalu bising. Masalah ini sempat membuat Iwan suka menyendiri, cemas, dan susah bermain dengan teman-temannya. Mengatasi situasi ini, guru BK tidak bekerja sendirian. Guru BK langsung berkolaborasi membuat strategi menggunakan cerita sosial, social stories lewat buku gambar nyata. Media gambar ini dipakai untuk melatih Iwan agar paham aturan dan rutinitas kelas dengan cara yang menyenangkan. Selain itu, guru BK bekerja sama dengan guru kelas untuk menerapkan teknik modifikasi perilaku. Setiap kali Iwan bisa tenang dan memperhatikan pelajaran selama 10 menit, guru kelas akan memberikan stiker bintang sebagai hadiah atau penghargaan untuknya. Tidak berhenti di situ, pihak sekolah juga rutin berdiskusi dengan orang tua Iwan di rumah. Tujuannya agar cara yang sama juga dipraktikkan oleh orang tua saat Iwan di rumah. Berkat kerjasama yang kompak ini, tantrum Iwan berkurang secara drastis, nilai akademiknya membaik, dan sekarang Iwan bisa bermain dengan ceria bersama teman-temannya di sekolah. Baik teman-teman sekalian, sebagai kesimpulan dari video edukasi ini, mari kita ingat satu hal. Dari berbagai hasil penelitian para ahli, layanan BK untuk anak berkebutuhan khusus itu tidak boleh kaku. Setiap anak punya keunikannya masing-masing. Ingat, bukan anak yang harus dipaksa cocok dengan teknik konseling kita, melainkan kitanya yang sebagai konselor, guru, dan orang tua harus kreatif menyesuaikan cara bimbingan agar pas dengan kebutuhan mereka. Layanan bimbingan dan konseling yang ramah, terstruktur, dan kolaboratif adalah pilar utama untuk mewujudkan sekolah yang nyaman bagi semua anak. Mari kita bersama-sama mendukung tumbuh kembang mereka agar mendapatkan kesempatan masa depan yang sama. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam tutur kata saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.